Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1. Meltia Syafira dengan NIM 19102020025 dan Siti Rahmalia dengan NIM 19102020051. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang psikologi perkembangan usia lanjut. Yang kami bahas pada kesempatan kali ini ada 4 subbab materi. Yang pertama, pengertian usia lanjut atau lansia. Yang kedua, batasan-batasan usia lanjut atau lansia. Yang ketiga, ciri-ciri usia lanjut atau lansia. Yang keempat, perubahan-perubahan pada usia lanjut atau lansia. Dan yang kelima, tugas perkembangan usia lanjut atau lansia. Yang pertama, pengertian usia lanjut. Usia lanjut didefinisikan sebagai penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan faktor lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia. Yang kedua, batasan-batasan usia lanjut. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, batasan usia lanjut meliputi A. Usia pertengahan atau middle age, yaitu kelompok usia antara 45 tahun sampai 59 tahun. B. Lanjut usia atau elderly, yaitu usia antara 60 tahun sampai 74 tahun. C. Lanjut usia tua, old, usia antara 75 tahun sampai 90 tahun. D. Usia sangat tua atau very old, yaitu usia di atas 90 tahun. Yang selanjutnya, perubahan-perubahan yang terjadi pada usia lanjut atau lansia. Perubahan tersebut meliputi A. Perubahan fisik biologis. Perubahan fisik pada lansia lebih banyak ditekankan pada penurunan atau berkurangnya fungsi alat indera dan sistem saraf mereka, seperti penurunan jumlah sel dan cairan, intrasel, sistem kardiovaskuler, sistem pernafasan, sistem gastrointestinal, sistem endokrin. Perubahan-perubahan fisik yang nyata dapat dilihat membuat lansia merasa minder atau kurang percaya diri jika harus berinteraksi dengan lingkungannya. B. Perubahan psikis. Perubahan psikis pada lansia adalah besarnya individual difference pada lansia. Lansia memiliki kepribadian yang berbeda dengan sebelumnya. Penyesuaian diri lansia juga sulit karena ketidakinginan lansia untuk berinteraksi dengan lingkungan ataupun pemberian batasan untuk dapat berinteraksi. Keadaan ini cenderung berpotensi menimbulkan masalah kesehatan secara umum maupun kesehatan jiwa secara khusus pada lansia. C. Perubahan sosial. Umumnya, lansia banyak yang melepaskan partisipasi sosial mereka. Walaupun pelepasan itu dilakukan secara terpaksa, aktivitas sosial yang banyak pada lansia juga mempengaruhi baik buruknya kondisi fisik dan sosial lansia. D. Perubahan kehidupan keluarga. Umumnya, ketergantungan lansia pada anak dalam hal keuangan. Lansia sudah tidak memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anaknya pun juga tidak semua dapat menerima permintaan atau tanggung jawab yang harus mereka penuhi. Perubahan-perubahan tersebut pada umumnya mengarah pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis, yang akhirnya akan berpengaruh juga pada aktivitas ekonomi dan sosial mereka. Selanjutnya, ciri-ciri lansia. Menurut Harlock, ada beberapa ciri-ciri lansia. Yang pertama, usia lanjut merupakan periode kemunduran. Kemunduran pada lansia sebagian datang dari faktor fisik dan juga faktor psikologis. Kemunduran ini dapat berdampak pada psikologis lansia. Seperti contohnya, penglihatan lansia yang mulai rabun dan ingatan memori lansia yang mulai menurun seiring bertambahnya usia. Yang kedua, orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas.
Karena akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan terhadap orang lanjut usia dan diperkuat oleh pendapat-pendapat klise yang kurang baik terhadap lansia. Contoh dari pendapat-pendapat klise yang kurang baik terhadap lansia itu adalah lansia merupakan orang-orang yang tidak produktif lagi. Lansia itu orang-orang yang lemah dan orang-orang yang cepat lelah. Selanjutnya yang ketiga yaitu menua membutuhkan perubahan peran. Perubahan peran tersebut dilakukan karena lansia mulai mengalami kemunduran dalam segala hal. Perubahan peran pada lansia sebaiknya dilakukan atas dasar keinginan sendiri, bukan atas dasar tekanan dari lingkungan. Seperti contohnya, lansia itu sebelumnya merupakan tulang punggung keluarga. Karena bertambahnya usia dan stamina yang mulai menurun, sehingga peran tulang punggung keluarga digantikan oleh keluarga yang lain. Seperti itu. Selanjutnya yaitu yang keempat, penyesuaian yang buruk pada lansia. Perlakuan yang buruk terhadap lansia membuat lansia cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk. Lansia lebih memperlihatkan bentuk perilaku yang buruk karena perlakuan yang buruk itulah membuat penyesuaian diri lansia menjadi buruk. Contohnya, akibat stereotip yang kurang baik terhadap lansia seperti lansia itu orang-orang yang keras kepala, merasa dirinya lebih banyak pengalaman daripada anak-anak muda, misal. Nah, akhirnya lansia itu merasa harga dirinya jatuh, sehingga ada beberapa lansia yang kurang bisa mengontrol emosi dan menyebabkan penyesuaian dirinya buruk terhadap lingkungannya. Seperti itu. Selanjutnya, tugas perkembangan lansia. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Ya, proses menua itu pasti adanya penurunan sel dan juga imun. Sehingga ini bisa diatasi dengan ketika muda, merutinkan olahraga dan juga menjaga pola makan dengan teratur. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga. Hal ini juga bisa diatasi ketika muda, dibiasakanlah untuk menginvestasikan harta atau menabung. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Yang keempat, membentuk hubungan dengan orang-orang seusia. Salah satu cara terbaik agar lansia bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, ia harus mampu bersosialisasi dengan baik terhadap lansia sebaya. Selanjutnya, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan, seperti menjadwalkan aktivitas olahraga untuk kesehatan fisik dan juga psikis. Dan yang terakhir, menyesuaikan dengan sosial secara luas. Ya, ada penggalan kalimat bagus. Tidak benar bahwa orang berhenti mengejar mimpi karena mereka menjadi tua. Mereka menjadi tua karena mereka berhenti mengejar mimpi. Baik, terima kasih kami ucapkan atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.